Oke teman-teman, gue akan coba memberikan contoh kasus kedua mengenai teknik BBMA reversal. Teman-teman jangan kaget, jangan shock dengan lotnya, karena ini akun demo ya. Ini akun kontes demo di Think Markets dan dia sedang mengadakan kontes demo. Siapa tahu ya beruntung lah gue gitu ya, dapat ke yang kelima juga. Is oke, nggak apa-apa. Main demo tapi dapat duit. Jadi gue lagi bermain demo, sekaligus gue akan coba memberikan contoh kasusnya ke teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman dengan adanya contoh kasus yang kedua ini lebih memahami tentang BBMA reversal gitu ya. Oke, ini hasil trading gue yang kemarin menggunakan BBMA reversal. Nah, apa sih yang mau gue bahas di sini? Yang pertama yang gue mau bahas adalah gini teman-teman. Teman-teman itu harus memahami konsep di dalam BBMA reversalnya terlebih dahulu. Ya, konsepnya adalah begini. Setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Setiap penurunan pasti akan ada kenaikan. Nah, begitupun di dalam BBMA. Setiap ada momentum pasti akan ada re-entry. Nggak mungkin dia nggak akan masuk ke area re-entry. Jadi setiap ada momentum pasti akan ada re-entry. Nah, re-entry yang kita ambil ini di time frame H4 ke atas, dan itu udah gue jelasin di video sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton video sebelumnya, tonton dulu dah ya. Itu link deskripsinya itu gue sediain ya. Pokoknya videonya itu ada di website gua, dan websitenya itu gue taruh di dalam deskripsi gitu ya. Ada linknya sana, teman-teman klik aja gitu ya. Oke. Jadi begini, ketika EMA50 cross dengan mid BB itu sudah menandakan akan terjadinya reversal atau retest pada time frame H4 ke atas. Karena di sini gua menemukannya di time frame H4, jadi ada kemungkinan di time frame H4 akan terjadinya retest, entah di area malau dia atau bisa saja sampai ke area mid BB. Intinya dengan crossnya EMA50 dan mid BB itu menandakan akan terjadinya retest gitu ya. Nah kemudian untuk mengkonfirmasi benar nggak sih ini akan terjadinya retest atau enggak, kita cek satu time frame di bawahnya. Nah pada satu time frame di bawahnya, coba teman-teman lihat di sini EMA50 keluar. Kalau misalnya teman-teman tonton video gue sebelumnya, itu udah gue jelasin kenapa EMA50 ini keluar dan sebagai tanda apa gitu ya. Tapi gue akan jelasin juga sih di video ini ya, biar teman-teman nggak pusing. Jadi gini, EMA50 yang keluar dari Bollinger Band itu menandakan sebagai magnet untuk menarik harga yang jauh menjadi dekat. Dekatnya ini belum tentu nyentuh EMA50, bisa aja hanya sampai ke area low BB, dan ini akan menjadi validnya re-entry di time frame H4 ke atas itu teman-teman gitu ya. Nah yang kedua, di sini sudah tidak ada momentum teman-teman ya. Ini terakhiran sudah tidak ada momentum ya. Kenapa ini gua nggak anggap sebagai momentum? Kenapa? Karena dia tidak melakukan break dari top BB nya ini teman-teman. Jadi kalau momentum itu wajib satu candle yang ini ngebreak area top BB nya seperti ini. Ini momentum, dan ini saat dia ngebreak dia sudah tidak membuat area momentum kembali, melainkan MHSV. Nah kemudian untuk membalikkan apakah MHSV ini benar-benar bagus jalannya gitu ya, kita akan tandai, dan di time frame bawahnya harus ada ekstrim teman-teman. Kita mark zone terlebih dahulu area MHSV ini teman-teman ya. Ini area tertingginya kita mark zone. Kemudian kita cek satu time frame di bawahnya, dua time frame ya, karena ini H1 M30 kita nggak menggunakannya karena H1 dan M30 itu satu ininya, satu ilmu. Oke, kita masuk ke time frame M15. Nah, di time frame M15 terlihat banget di sini sudah ada ekstrim teman-teman ya. Ini ada ekstrim, di sini ekstrim, double ekstrim, kemudian sudah membuat CSAK juga udah ngebreak area resisten support terdekatnya, dan dia akan membuat area momentum. Ini kalau spreadnya tipis ya, ini udah profit nih. Tapi sayang spreadnya agak lebar. Is oke, nggak apa-apa ya. Intinya seperti itu ya. Gue jelasin ulang biar teman-teman itu paham. Jadi konsepnya yang pertama adalah setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan gitu ya. Setiap ada penurunan akan ada kenaikan. Setiap ada momentum pasti akan ada re-entry. Nah kita hanya tinggal menunggu untuk memvalidkan re-entry-nya di mana. Nah kalau misalnya teman-teman ingin mencari BBM reversal dan ingin masuk di area re-entry, pastikan EMA50 dan BB itu baru pertama kali terjadinya cross teman-teman. Itu bagus banget ya. Kemudian teman-teman validkan satu time frame di bawahnya, dan kondisinya di sini EMA50 harus keluar dari Bollinger Band sebagai magnet untuk menarik harga yang jauh menjadi dekat gitu ya. Karena ini magnet nih teman-teman, dia akan menarik harga yang jauh ini akan menjadi dekat, entah nyentuh ke area LBB ataupun EMA50. Itu ada kemungkinan terbesar seperti itu, apalagi di sini sudah tidak ada MHSV gitu ya. Nah kemudian terkonfirmasi MHSV-nya valid dengan adanya ekstrim, apalagi double ekstrim seperti ini. Ya ini sudah nggak ada kekuatan lagi untuk market naik ke atas kita temennya. Kalau misalnya dia naik, berarti dia akan masuk ke area re-entry di time frame H1 ini ya. Dia akan nyentuh ke area mahnya di sini teman-teman. Tapi gue nggak berharap seperti itu sih, itu bakalan minus jauh. Gue berharap dia langsung turun gitu ya. Oke,
Semoga teman-teman bisa lebih memahami, dan sorry kalau misalnya ucapan gue itu banyak yang salah gitu ya. Maklum, gue ini bukan seorang mentor ya, gue juga seorang trader pemula yang hanya ingin share ilmu yang gue dapetin ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat dunia dan akhirat gue gitu teman-teman. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap beribadah walaupun kita susah.